Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Bisono. Saya dari Prodi Elektro dengan NPM 03 2025 10791. Ini adalah beberapa soal dari UTS Kimia. Di sini saya akan menjawab soal-soalannya. Saya mulai dari soal nomor 1. Sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Jadi nanti kita akan menghitung massa kalsium fluorida ya, terus dinitrogen monoksida dan uap air. Baik, untuk soalannya saya sudah rangkum di kertas yang sudah saya tulis. Nah, di sini ada 2 reaktan ya, dan 3 produk. Seperti soalannya, kalsium nitrat atau CaNO3 2 kali, dan amonium fluorida NH4F untuk reaktannya. Nah, untuk produknya atau yang menghasilkan kalsium fluorida atau CaF2, dinitrogen monoksida atau N2O, dan uap air atau H2O. Nah, ini persamaan yang sudah saya setarakan. Jadi Ca atau reaktan CaNO3 2 kali, koefisien 2 NH4F, CaF2 dengan koefisien 2 N2O plus 4 H2O. Nah, untuk menjawab soalan ini ada 4 langkah ya. Untuk bisa kita dapat massa masing-masing zat di produk. Yakni pertama kita mencari MR, yang kedua kita mencari pembatas atau nanti saya sebut PP ya, atau reaksi pembatas. Lalu kita harus mencari N, kemudian massanya. Nah, untuk mencari MR ya, MR dari CaNO3 2 kali ya, kita substitusikan dengan nomor atom masing-masing. Seperti halnya Ca, itu nomor atomnya kan 40 ya. Nah, ini saya sudah rangkum nomor atom masing-masing. Ca itu 40, N14, O16, H1 dan F19. Ini bisa dilihat di tabel periodik ya, untuk nomor atom masing-masing. Nah, kita akan substitusikan untuk MR CaNO3 2 kali. Nah, ini ada Ca kan 40, NO3 2 kali ya. Berarti ini kan semuanya 3 ya. Itu artinya N2 dan O-nya itu 6. Nah, tapi ini saya 2-nya saya keluarkan. Jadi NO3 di dalam. N itu 14, O-nya itu 16. Karena O 3 kali, maka 3 kali 16. Sehingga dapatlah kita 4 ditambah 2 kali 62 ya. Dan hasil akhirnya adalah 164 gram per mol. Yaitu untuk MR dari CaNO3. Sama halnya NH4F, CaF2, N2O, dan H2O. Untuk mencari dari MR, kita harus substitusikan dengan nomor atom masing-masing. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita mencari reaksi pembatas. Nah, ini adalah hasil dari final nanti ya, ppn per koefisien. Sedangkan untuk awalannya kita harus mencari dari CaNO3 terlebih dahulu. Massa dibagi MR. Massa dari soalan tadi adalah 16,8 gram kalsium nitrat ya. Nah, jadi massa per MR, massanya 16,8 gram per 164 gram per mol. Itu didapat dari sini ya. Ini 164 ya. Dapatlah kita 0,1024 mol. Sedangkan NH4F soalan tadi 17,5 gram amonium fluorida ya. Jadi kita masukkan di sini per 379 per mol.
Ini ya, kasih bermol NH4F. Nah, dapatlah ini. Nah, untuk mencari reaksi pembatas seperti ini ya tadi, N per koefisien. Jadi N-nya itu adalah 1024 mol per koefisien 1. Ya, karena dari sini ya, itu kan koefisiennya memang 1. Sedangkan NH4F itu koefisiennya 2. Nah, berarti nanti ketika mencari NH4F, mol dari atas tadi dibagi dengan koefisien 2. Dapatlah kita 0,2365. Nah, reaksi pembatas yang kita ambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan ini. Berarti ini adalah reaksi pembatas. Jadi PP-nya CaNO3 2 kali. Nah, setelah kita mendapat PP, kita lanjut ke langkah ketiga, yakni mencari N produk. Nah, N produk sama dengan NPP dikali koefisien produk per koefisien PP. Nah, kita mencari NCaF2, N2O, dan NH2O. N ini kan NPP-nya tadi ya, CaNO3 2 kali 1024. Nih, kita panggil dikali dengan koefisien produk per koefisien PP. Koefisien produk NaCaF2. Ini ya. Koefisiennya 1, koefisiennya 2, koefisiennya 4. 1, 2, 4. Koefisien PP ini yang tadi koefisien CaNO3 2 kali. Koefisiennya kan 1 ya. Nah, jadi kita ada untuk N dari CaF2 dapatlah 0,1024, N2O-nya 0,2048, H2O 0,496. Sehingga massa N dikali Mr. Massa dari CaF2 adalah 7,99 gram. Massa dari N2O adalah 9,01 gram. Dan massa H2O 7,37 gram. Ya, baik, saya lanjut soalan nomor 2 ya. Di sini kita dapati untuk soal nomor 2, suatu campuran terdiri atas CaO atau kalsium oksida dan kalsium hidroksida. Untuk menentukan susunan campuran itu, dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0x mol HCl, di mana X itu 3 angka terakhir dari NPM. Nah, NPM saya belakangnya 961 ya, jadi nanti saya akan pakai X itu sebagai 961. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Baik, saya akan menjawab dari soal nomor 2. Ya, CaO itu bereaksi membentuk, atau CaO itu sendiri itu kan kalsium oksida ya, bereaksi membentuk kalsium hidroksida. Sehingga ini dari hasilnya bereaksi dengan HCl. Sehingga ini ruas kiri dengan ruas kanan itu total zatnya sama ya. Jadi kalau di total itu ruas kiri dan sama kanan itu sama karena sudah disetarakan. Nah, setiap 1 mol CaO maupun CaOH2 atau kalsium oksida ya, ini kalsium hidroksida membutuhkan 2 mol HCl. Nah, jumlah HCl yang digunakan NHCl 0, nah ini tadi larutan itu dibutuhkan
0,0x mol HCl, di mana X adalah 3 angka terakhir dari NPM. NPM saya 961. Jadi NaCl kita pakai 0,0961 mol. Nah, untuk N kalsium hidroksida atau NaClOH2 kali jadi 0,0961 dibagi 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari koefisien HCl tadi ya. Nih. Sehingga kita dapatlah 0,04805 mol. Nah, ini semisal masanya dari massa kalsium oksida itu X gram. Misal ini. Terus massa untuk kalsium hidroksida 1 min X gram. Nah, untuk kita mencari MR-nya terlebih dahulu ya, sehingga MR dari CaO itu 56,08 gram per mol. CaOH2 kali kita dapatlah 74,9 gram per mol. Nah, kemudian kita substitusikan ya untuk CaO dan CaOH2. Jadi X per dari MR CaO. Jadi misalkan tadi kan CaO itu X dan dapatlah MR-nya 56,8. Jadi kita substitusikan sebagai ini X per 56,08 ditambah 1 min X 74,09 sama dengan 0,04805. Nah, 1 min X per 7409 ini kan bisa diartikan sebagai 1 per 7409 dikurangi X per 7409 kan ya. Nah, untuk dari yang 1 per 7409 ini saya keluarkan dari ruas kanan, sehingga terdapatlah hanya ada X di ruas kiri. Jadi X per 5608 ditambah dengan min X 7409, sehingga kalau kedua ini difaktorkan jadilah X-nya keluar nih, jadi 1 per 5608 dikurangi 1 per 7409. Nah, karena tadi 1 per 7409 ini saya keluarkan, pindah ke ruas kanan, berarti kan jadi negatif ya. Nah, ini jadi minus 1 per 7409. Nah, untuk yang di dalam kurung ini, kalau saya jabarkan ya, untuk yang kiri ini dan kanan, dapatlah 0,01783 dikurangi 0,01350. Nah, sama yang ini saya jumlahkan juga, jadi 0,01350, sehingga total dari ini adalah 0,0433 sama dengan 0,03455. Ini perkalian pindah jadi dibagi ya, jadi dapatlah X cos 0,798. Nah, soalannya tadi adalah berapa persen massa CaO atau kalsium oksida dalam campuran itu. Kita mencari persen, berarti CaO sama dengan X-nya dibagi dengan koefisien dari CaO. Koefisien CaO kan 1 kan ya, kali persentase 10 atau 100%. Dapatlah kita 79,8% CaO. Baik, saya lanjut di soal nomor 3. Di sini ada 3 poin ya. Saya akan jawab satu persatu poin dari soal nomor 3.
Poin pertama, suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama atau N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Nah, untuk bilangan kuantum sendiri itu kan ada 4 ya. Kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kebetulan dari soal ini kuantum utama sudah disebutkan, yakni 5. Jadi kita mencari bilangan kuantum lainnya. Ya, untuk azimut ya. Untuk azimut, karena kita belum tahu jumlah elektron dari kuantum utama itu, jadi kemungkinan yang paling tepat untuk azimut ya dibawa dari kuantum utama itu sendiri, yakni 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Sama halnya bilangan magnetiknya, kita belum tahu jumlah elektronnya, jadi kita berpacu pada azimut, yakni mutlak 4 ya. Jadi minus 4 sampai 4 positif. Sama halnya dengan spin. Spin karena kita belum tahu jumlah elektronnya, jadi kemungkinannya ya plus atau positif setengah atau minus setengah. Kalau berakhir di atas, nah ini ada contoh ya, tapi bukan ini. Kalau matanya ke atas berarti positif, sedangkan kalau nanti jumlah elektronnya berakhir di bawah jadi minus. Ya, ini lanjut di poin 2 soal nomor 3. Tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8 atom 8 ya, O dengan muatan minus 2. Oke, berarti ada 2 poin penting ya di sini, konfigurasi elektron dan diagram elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron, pada umumnya untuk atom 8 itu kan 1s2, 2s2, dan 2p4 ya. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 2, jadi 8. Nah, karena di sini ada muatan minus 2, jadi menerima 2 elektron. Sehingga untuk konfigurasi elektron harus ditambahkan 2. Jadi 2p yang tadinya 4, ini saya langsung tuliskan ya, jadi 2p6. Nah, untuk diagram elektron ionnya, kita ambil dari P6 ini ya. Nah, untuk P sendiri itu kan berarti ada 3 blok atas bawah, sehingga ada 6. Benar ya, satu bloknya ada 2 untuk bilangan P nya, dan ini ada elektron dari 6. Jadi mulai dari atas terlebih dahulu, 1, 2, 3. Nah, yang atas terlebih dahulu, baru yang bawah 4, 5, 6. Nah, ini kalau dibaca spin ya, jadi spinnya adalah minus setengah. Tapi ini bukan soal untuk mencari spin ya. Soalnya adalah tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektronnya. Nah, ini 2 ini. Ya, lanjut di 3. Poin 3 soal nomor 3. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Oke, kita langsung tuliskan ya subtingkat 4D. Jelas di sini bilangan kuantum utamanya 4 ya. Jadi saya tuliskan N sama dengan 4. Nah, untuk azimut ini kan D, S, P, D, F. S itu 0, P itu 1, D 2, dan F 3. Jadi ini D, SP 012 ya, azimutnya 2. Nah, untuk magnetik itu mengikuti azimut.
mutlak dari 2. Mutlak 2 adalah min 2 sampai 2 positif. Nah, karena kita belum tahu jumlah elektronnya, jadi kita tidak bisa menentukan apakah nanti energinya atas apa bawah. Jadi kemungkinannya adalah plus setengah atau minus setengah. Oke, saya lanjut di soal nomor 4. Soal nomor 4 ini punya 6 poin ya. Sehingga saya nanti akan jawab satu persatu setiap poinnya. Oke, saya bacakan soalnya. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Jadi nanti saya akan menuliskan konfigurasi elektronnya, lalu menentukan untuk mencapai kestabilan. Ya, atom-atom itu cenderung ingin menyerupai gas mulia ya, sehingga ada yang namanya kaidah duplet dan kaidah oktet, di mana kaidah duplet itu memiliki elektron valensi 2, sedangkan kaidah oktet itu memiliki elektron valensi 8. Saya sudah tuliskan 6 poin dari soal 4 ini di kertas. Nah, untuk konfigurasi elektronnya itu ada 2 cara ya, yakni menggunakan subkulit atau menggunakan kulit. Nah, yang satu ini saya memakai subkulit ya. Jadi untuk subkulit menentukan elektron valensi itu dihitung dari S terakhirnya. Jadi di S terakhir. Ini kok gak ada S-nya ya? Oh iya, ini saya kurang berarti. 2S2 di sini berarti ya. Harusnya 1S2, 2S2, 2P2 untuk atom 6 ya. Jadi untuk menghitung elektron valensi itu di kulit S terakhir ya total. Jadi 2 ditambah 2, 4 gitu. Nah, karena elektron valensi 4 itu jarang ditemukan, jadi karbon ini akan membagi 4 elektronnya dengan atom lain. 4 elektron tambahan dibagi sehingga mencapai 8 seperti gas mulia. Nah, di sini saya pakai kulit ya. Jadi bukan subkulit, sebenarnya sama saja. Mungkin kalau subkulit itu lebih terlihat detailnya. Nah, untuk mencapai atom 9, perhatikan kulitnya 2 sama 7. Nah, untuk menyerupai gas mulia, kita pakai aturan oktet, yakni 8. Sehingga konfigurasi elektronnya menerima 1 elektron biar jadi 8. Nah, untuk atom nomor 19, itu kulitnya kita pakai 2, 8, 8, 1. 2 ini 10, 18, 19 gitu ya. Nah, kita memakai aturan oktet di sini, yakni mencapai 8. Berarti melepas 1 elektron untuk bisa jadi 8. Dapatlah ini melepas ya, jadi gini. 288 gitu. Nomor atom 20. Pertama kita tuliskan konfigurasi elektronnya, saya pakai kulit 2882. Ini 2, 10 tambah 10 jadi 20 ya. Nah, lagi-lagi ini melepas karena untuk ke 8, jadi melepas 2. Sehingga konfigurasi elektronnya dapatlah 288 untuk menyerupai kestabilan atom mirip dengan gas mulia. Nah, atom nomor 16. 2 tambah 8, 10, 16. Nah, untuk bisa dapat 8, kita mengikuti aturan oktet ya. Jadi menerima 2 elektron, dapatlah 288. Atom nomor 13. 2 tambah 8, 10, tambah 3, 13. Nah, ini mengikuti aturan oktet juga. Jadi melepas 3 elektronnya. Jadilah 2 sama 8. Baik, saya lanjut
Soal terakhir, soal 5. Buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Ya, di sini untuk menjawab soal nomor 5, saya memakai hukum Boyle, yakni P1 V1 sama dengan P2 kali V2. Ini bisa diaplikasikan di pompa ban sepeda ya. Ini untuk soalnya, silinder pompa berisi udara dengan volume 2 liter pada tekanan 1 atmosfer. Saat piston ditekan sehingga volume menjadi 0, liter. Berapakah tekanan udara dalam silinder? Ini anggapannya suhunya tetap ya. Nah, kita pakai rumus hukum Boyle, yakni P1 dikali V1 atau P1 V1 itu sama dengan P2 V2. Nah, dari soal tadi bisa kita ketahui P1-nya adalah 1 atmosfer, V1-nya 2 liter, dan V2-nya 0,5 liter. Jadi rumusnya kita masukkan P1 V1 dan atau sama dengan P2 F2. Jadi kita mencari di P2 ya, tekanan udara dalam silinder. Ini karena dikali, jadi kan berpindah ya. Kalau berpindah dibagi, ini perkalian. Jadi P1 V1 dibagi V2. Sehingga kita substitusikan untuk P1 V1 V2. Jadi 1 dikali 2 per 0,5. Jadi P2 atau tekanan udara dalam silinder itu 4 atmosfer. Atau tekanannya 4. Baik, terima kasih. Sekian dari soal UTS Kimia dari saya, Hendra Bisono. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.